Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Intan Permatasari di podcast Mando TV Sawalunto. Here ikonyo. So guys, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Seorang guru matematika dari SMA Negeri 1 Timpe dan juga sekaligus Duta Teknologi Kemendikbud Ristek Sumatera Barat tahun 2023. Dengan Ibu Ike Fitri Wardani SPDI. Annyeonghaseyo Bu, apa kabarnya hari ini Bu? Annyeonghaseyo Intan, alhamdulillah kabarnya baik sekali, alhamdulillah. Bagaimana nih Bu perjalanannya menuju Sawalunto Bu? Apa baik-baik saja atau ada kendala? Soalnya di daerah kita lagi rawan longsor ya Bu. Iya benar sekali, jadi kemarin longsor sih enggak ya, kalau dari Darmasraya aman, cuman karena ada beberapa titik perbaikan jalan tuh Tan, akhirnya ada 3 kali macet nungguin jalan buka tutup, itu aja sih, selebihnya aman. Oke Bu, Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah. Baik Bu, dilihat dari profil Ibu yang sangat luar biasa, tentu banyak nih yang penasaran ingin mengetahui lebih lanjut tentang Bu Ike. Kita langsung aja ya Bu. Oke, siap Intan. Oke, bisa ceritakan sedikit Bu, apa itu Duta Teknologi Kemendikbud Ristek dan bagaimana Ibu bisa menjadi Duta Teknologi? Oke, makasih Intan. Nah, jadi terima kasih sebelumnya ya sudah diundang di podcast Semandu 2, Semandu TV Sawalunto ini yang keren luar biasa gitu ya. Jadi saya mau berbagi informasi buat adik-adik, rekan-rekan, anak-anak ibu semuanya. Kegiatan di Duta Teknologi itu sebenarnya adalah kegiatan rutin yang setiap tahun itu ada. Jadi di tahun 2017 itu adalah kegiatan pertama pemilihan Duta Teknologi. 2017 sehingga sampai 2023 itu sekarang udah 7 angkatan. Nah, Ibu angkatan ke-7 nih. Angkatan ke-7 kemudian itu kegiatannya dinamakan dengan program pembatik. Pembelajaran berbasis TIK gitu kan. Jadi ada 4 level. Level 1, level 2, level 3 sampai level 4 di mana kita mendapatkan ilmu dan kemudian nanti kita aplikasikan sampai akhirnya nanti kita terpilih sebagai peserta level 4 30 orang seprovinsi gitu. Kemudian diciutkan lagi jadi 5 orang. Nah, itu di seleksi kembali dengan cukup ketat gitu ya. Kemudian akhirnya dapatlah 1 orang utusan per provinsi, masing-masing provinsi. Dan istimewanya adalah 2023 ini selain provinsi di Indonesia yang sudah 38, itu ditambah lagi dengan 1 provinsi yaitu di SILN, Sekolah Indonesia Luar Negeri. Jadi ada 39 dengan Duta Teknologi SILN. Tahun ini baru pertama kali ada. Keren Bu. Luar biasa. Iya. Nah Bu, Ibu kan seorang guru sekaligus seorang duta teknologi. Gimana sih Bu cara Ibu membagi waktu? Bagi waktu ya, caranya ya kerjakan kerjaan sekolah di sekolah, kerjaan rumah di rumah, kerjakan kerjaan duta teknologi sesuai dengan waktunya gitu ya. Jadi sebenarnya karena memang setelah kita di seleksi kemudian kita terpilih sebagai duta teknologi, tugas kita adalah sebagai perpanjangan tangan kementerian sebagai jangkar pendidikan untuk teknologi di Indonesia gitu. Nah, itu berbagai cara, ada yang luring, ada yang daring gitu. Nah, kalau kegiatannya luring berarti mungkin biasanya itu di akhir-akhir minggu gitu. Seperti ini Ibu kegiatannya luring tapi tidak di jam mengajar. Kebetulan ini adalah hari MGMP jadi hari kosong gitu ya. Kemudian kalau kegiatannya daring, nah itu nanti boleh sore atau malam, jadi tidak mengganggu kegiatan di sekolah ataupun kegiatan di rumah begitu Intan. Ya, berarti nggak boleh dicampur adukin ya Bu? Kalau menurut Ibu sih enggak ya, kerjakanlah sesuatu itu sesegera mungkin, jangan ditunda-tunda. Karena nanti kalau ditunda ada kerjaan baru lagi, baru lagi gitu ya Intan ya. Kayak bikin PR ya Intan, jangan ditunda-tunda gitu. Oke Bu. Dilihat dari profil Ibu nih, Ibu pernah mengikuti pertukaran guru Indonesia-Korea tahun 2019. Betul. Kemudian mengikuti guru SILN Sekolah Indonesia Luar Negeri di Jeddah, Arab Saudi tahun 2021 ya Bu? Betul. Apa tuh motivasi Ibu buat mengikuti kegiatan tersebut? Iya, oke, baik. Sebelum motivasi, mau disclaimer dulu ya bahwa Ibu pernah menjadi alumni pertukaran guru Indonesia Korea Selatan 2019 yang waktu itu diutus 12 orang dari Indonesia ke Korea, ngajar di sana selama 3 bulan. Itu Ibu ngajarnya di tingkat SD di Jangsong namanya, Kabupaten Jangsong, provinsinya Jeollanam-do, itu dekat Busan. Ya, kalau nonton Train to Busan
ada zombie ya, tapi nggak ada ternyata. Jadi di sana ngajarnya. Nah kemudian kegiatannya itu juga memang kita ngajarnya anak-anak lokal, ngajarnya itu anak Korea sebenarnya, bukan anak Indonesia gitu ya. Nah kalau yang di SILN itu ibu lolosnya 2021, namun qadarullah ya sampai saat ini 2023 belum diberangkatkan karena satu dan lain hal. Jadi akhirnya dari 87 peserta yang lolos 2021, 81 itu sudah berangkat dan 6 orang tersisa nih, termasuk ibu salah satunya belum berangkat. Jadi di Sumatera Barat itu ada 7 orang yang lolos, 7 orang itu 6-nya udah berangkat. Nah tinggal ibu satu yang belum berangkat dan alhamdulillah sih ada hikmah di balik itu semua. Ini hikmahnya bisa kesini nih kalau ketemu sama Intan gitu kan, diundang ke podcastnya Semandu gitu ya. Kalau berangkat kan nggak ketemu dong jadinya gitu. Boleh dong Bu bawain bahasa Koreanya dong. Oh iya, kalau bahasa Koreanya boleh dikit-dikit aja ya karena udah lupa ya udah 2019. Oke, annyeonghaseyo, 저는 Ike Fitri Wardani Rago Hamida. Nama saya Ike Fitri Wardani gitu ya. 저는 선생님입니다. Saya adalah seorang guru gitu. SMAN 2 Sawah Lunto Nomu Mochida. Sangat keren sekali. 그리고 저는 SMAN 2 Sawah Lunto Nomu Chuayo. Saya sangat suka dengan SMAN 2 Sawah Lunto gitu. Nah, terima kasih Ibu. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Oh ya Bu, berdasarkan pengalaman Ibu nih ke Korea dan Jeddah Arab Saudi, apa sih perbedaan pendidikan di sana dan di Indonesia ini Bu? Nah, di situ bedanya begini ya. Nah, Ibu sedikit dulu sampaikan bahwa itu programnya beda. Kalau kita pertukaran guru ke Korea itu memang kita pertukarannya untuk budaya. Jadi di sana misi kita adalah bagaimana menyampaikan budaya Indonesia ke anak-anak Korea, asli Korea gitu. Jadi motivasinya saya ke sana juga salah satunya ingin menyampaikan kepada dunia, ini loh ada adat dan budaya yang ada di Indonesia yang bisa saya sampaikan ke seluruh dunia. Yang wow luar biasa, dari pakaiannya, dari tariannya, dari makanannya, dari adat dan budayanya gitu kan. Ini loh Indonesia, this is wonderful Indonesia gitu kan. Kita liatin, jadi memang di sana kita ngajarnya anak Korea dan diajarkan budaya. Nah kalau di Jeddah itu kita ngajarnya anak Indonesia. Gitu. Jadi yang di sana itu adalah sekolah Indonesia Jeddah yang memang betul-betul muridnya adalah murid Indonesia. Jadi materinya, kurikulumnya persis dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Kalau di sini lagi ada ujian US, ya US juga di sana. Di sini lagi ada KSN, misalnya di sana juga KSN gitu. Jadi materinya persis. Nah, jadi motivasinya ke sana itu beda ya. Kalau ke Korea motivasinya untuk menyampaikan bagaimana budaya kita, tapi kalau ke Jeddah motivasinya adalah saya ingin menjadi perpanjangan tangan kementerian untuk memberikan layanan yang terbaik untuk seluruh anak Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya di Jeddah di Arab Saudi gitu. Ya keren ya Bu. Oke Bu, apa sih privilege yang Ibu dapatkan dari itu semua, mulai jadi duta teknologi, pertukaran guru, dan pengalaman karir lainnya? Oke, privilege-nya banyak banget ya alhamdulillah. Salah satunya bisa diundang ke sini privilege-nya. Kemudian selain itu tentu saja kita dapat informasi tercepat lah gitu ya. Kita dapat informasi tercepat. Kenapa? Salah satu privilege yang paling penting dan menurut saya itu jarang didapatkan kalau kita tidak ikuti kegiatan ini adalah koneksi. Nah, zaman sekarang itu memang salah satu yang paling penting itu koneksi. Kalau kita cuma misalnya ngajar kemudian grup WhatsApp-nya itu aja tuh gitu kan, ya udah hubungannya gitu-gitu aja, orangnya itu aja gitu kan. Tapi ketika kita ikut kegiatan yang tarafnya nasional, internasional gitu, maka koneksi kita semakin banyak dan informasi yang beredar di sana juga sangat banyak sekali. Sehingga alhamdulillah dari sana informasi yang didapatkan paling up to date gitu. Selain itu juga kita bisa jadi orang terdekat kementerian untuk membantu pendidikan di Indonesia. Nah, aduh, itu sih. Semoga kami bisa ke sana juga ya amin, Bu. Amin. Oke Bu, oh ya Bu, terus terang nih Bu, saat ini jarang dari generasi muda yang bercita-cita menjadi seorang guru, termasuk saya sendiri nih. Loh. Bagaimana nih pandangan Ibu tentang hal ini? Oke. Boleh sih ya, nggak salah kalau generasi muda sekarang tidak berminat menjadi guru, ya tidak salah karena memang saat ini pekerjaan itu yang nampak sama kita tuh memang
macam-macam ya, dari kalau dulu kan nggak ada YouTuber, nggak ada nih yang kita bagian podcast-podcastan gitu kan nggak ada ya. Nah sekarang itu kan macam-macam pekerjaan yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita jadikan pekerjaan dan menghasilkan uang gitu kan. Kerja dari rumah aja, analyze aja, misalnya kita punya penghasilan kan gitu. Jadi nggak harus jadi guru, cuman informasinya adalah gitu ya, baik kepada Ananda SMA N2 Sawalunto nih, atau kepada seluruh murid di Indonesia gitu ya, salah satu profesi yang terbaik untuk perempuan menurut Ibu adalah guru. Kenapa? Setinggi-tingginya kita sekolah, setinggi-tingginya kita kuliah, toh akhirnya kita akan menjadi orang atau guru pertama bagi anak-anak kita di rumah. Jadi kalau kita sudah jadi guru, insya Allah gitu anak-anak kita juga bisa akan kita ajarin di rumah gitu kan, karena udah ada jiwa gurunya gitu kan. Jadi kalaupun misalnya kita sekolah tinggi, kok sekolah tinggi jadinya nganggur? Nggak nganggur, karena kita ngajarinya sekolah tinggi emang untuk ngajarin anak kita gitu. Kita investasinya adalah anak kita gitu kan, gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa sih kalau nggak pengen jadi guru, tapi setidaknya seluruh profesi yang ada di dunia ini diawali dari sekolah dan ada punya guru gitu kan. Nah jadi punya guru dong. Nah makanya jadi guru itu juga luar biasa gitu. Padahal anak-anak yang hebat dan bermartabat itu berasal dari guru ya, Bu? Betul sekali. Guru itu ngajarin banyak orang. Bisa jadi presiden kan gara-gara guru gitu ya. Oke Bu, terakhir nih Bu, apa pesan Ibu kepada kami generasi muda nih Bu? Pesannya ya, sebenarnya apapun yang Ananda lakukan gitu ya, mau yang Anda lakukan itu berbasis IT kah ataupun tidak berbasis IT kah gitu kan, pesannya cuma satu, lakukan sepenuh hati dan sepenuh jiwa, maksimalkan gitu. Kalau misalnya Ananda, teman-teman, rekan-rekan, adik-adik punya keinginan misalnya jadi YouTuber, lakukan semaksimalnya sepenuh hati. Agar apa? Agar berkah juga, agar mencapai kesuksesan juga. Tapi kalau setengah-setengah hati nggak bisa. Jadi walaupun Ananda nggak mau jadi guru nggak apa-apa. Yang penting lakukanlah dengan maksimal gitu. Begitu juga dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti Ibu. Ibu jadi guru bukan berarti tidak bisa ke luar negeri. Buktinya bisa ke luar negeri ya. Kenapa? Karena memang Ibu mendedikasikan diri sebagai seorang guru untuk anak-anak yang membutuhkan pendidikan dari guru, khususnya guru matematika gitu ya. Nah kalau niatnya Ibu pengen memberikan pendidikan untuk anak-anak Indonesia di luar negeri sepenuh hati gitu kan. Jadi ya terkabul gitu, alhamdulillah terkabul, walaupun kita dari pelosok desa nun jauh di sana, Timpeh gitu ya. Tapi kita bisa juga tetap bisa mengajar anak-anak Indonesia yang ada di luar negeri. Kenapa? Karena sepenuh hati, sepenuh jiwa gitu. Jadi biar apa? Biar berkah. Jadi segala profesi kita, Intan, mau Intan jadi guru atau tidak jadi guru, sepenuh hati maksimalkan, biar apa? Biar berkah gitu. Gitu Intan. Oke Bu. Oke Bu, kita masuk ke asesmen kedua, yaitu kuis cepat ya Bu. Ibu jawab dengan cepat, ada 2 pilihan ya Bu. Oke, yang pertama, elegan atau glamor? Elegan kali ya. Kedua, diklat atau mengajar? Mengajar. Desa atau kota? Kota. Dompet atau HP? HP. Sneakers atau high heels? Sneakers. Oke Bu, terima kasih. Kamsahamnida. Oke guys, itulah pentingnya teknologi pada zaman sekarang. Teknologi ibarat pisau bermata dua. Karena hal itu kita harus bijak menggunakannya. Jika tidak bijak menggunakannya, kita akan ditelan oleh dunia. Sebaliknya jika kita mampu menguasainya, berarti kita yang menguasai dunia. Kamsahamnida Ibu telah berkunjung di podcast Mandu TV Sawalunto. Semoga Ibu sehat-sehat selalu dan tambah sukses untuk kedepannya. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Intan dan teman-teman juga sukses ya. SMA N2 Sawalunto keren. Ya, kamsahamnida Ibu. Oke guys, sekian dulu ngobrol-ngobrolnya sama Bu Ike. Semoga kita bisa termotivasi dan terinspirasi untuk lebih maju ke depannya lagi. Saya Intan Permatasari, sampai jumpa di konten-konten Semandu TV selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semandu TV Sawalunto, here we are Ikenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.